hidupku. Seperti ayat firman Tuhan saudara dalam Amsal 21 ayat 31 bilang begini, coba tolong slide-nya. Amsal ke-21 ayat yang ke-31. Coba lihat. Dia bilang begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan. Kita disiapkan dengan tubuh yang baik, kita cuci tangan yang baik, kita jaga semua tubuh yang baik, tapi kemenangan, kesembuhan, victory, kebesaran ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi kita lakukan yang baik, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Amin saudara. Karena itu hari ini kita tetap senyum. Benar kan? Biarpun tisu habis, senyum. Walaupun ada corona, kita tetap senyum. Karena kita tahu kita lakukan bagian kita dan kita nggak hidup serampangan. Jadi jangan panik. Jangan cepat-cepat beli tisu. Saya kehabisan. Jadi senyum aja dengan bermuka gembira. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat indah. Karena apa? Senyum itu memberikan luar biasa manfaatnya buat kita. Kalau yang senyum kalau dia menderita itu namanya senyum sinis. Senyum yang sinis itu. Ada senyum yang lucu. Nah, senyum yang akan saya bicarakan hari ini bukan senyum yang itu. Bukan senyum yang sinis, bukan senyum yang karena lawakan, tapi senyum yang saya maksud sini adalah senyum yang bahagia. Senyum yang penuh sukacita, senyum yang demikian itu akan bawa keuntungan buat kita. Ada satu orang saudara, namanya adalah Nico Spector. Dia bikin artikel di sebuah website. Yang nama artikelnya ini dibuat websitenya namanya NBC News. Dia bilang begini saudara dalam artikel ini. Smiling can trick your brain into happiness and boost your health. A smile spurs a powerful chemical reaction in the brain that it can make you feel happier. Science has shown that acts of smiling can lift your mood, lower stress, boost your immune system, and possibly even prolong your life. Siapa mau umur panjang? Yang nggak angkat tangan maunya umur berapa ini? Lagi sekali, siapa yang mau umur panjang? Nah, semua umur panjang ya. Kalau gitu lihat kanan kirinya kasih senyum. 1 menit senyum, 1 menit umur panjang. Ya kan? Katanya begini menurut saintis loh, yang ngomong bahwa kalau kita senyum bermuka gembira, ada benefitnya. Tersenyum ini dapat menolong saudara untuk umur panjang, untuk mengangkat suasana hati, untuk menurunkan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, apalagi ada virus corona. Jangan dihadapi dengan panik, hadapi dengan senyum. Virus corona takutnya dengan senyum. Karena senyum itu dia meningkatkan imun tubuh. Ini menurut ahlinya. Karena itu saya setiap pagi bangun senyum. Sama istri bangun senyum. Istri masih nguap nggak apa-apa senyum. Karena begitu bangun pagi senyum, wah kita bermuka gembira. Kita bisa ada orang yang namanya ini, seorang yang namanya Eric Coleman RDLD di sebuah websitenya namanya Benefit Bridge. Ada 7 keuntungan dari senyum. Wah, ini perhatikan baik-baik. 7 keuntungan dari senyum. Nomor 1, improve mood. Wah, itu siapa anak siapa tuh? Lihat senyumnya, luar biasa. Improve mood. Mood saudara akan bangkit. Stress lower blood pressure. Siapa punya darah tinggi? Kalau punya darah tinggi, turunkan dengan senyum. Iya kan? Senyum supaya darah tingginya turun. Stress relief. Better relationship. Wah, kalau sama suami istri, senyum aja. Dia ngomong, senyum. Dia marah-marah, senyum. Dia mau nonjok, senyum. Biar relief, biar enak. Stronger immune function. Biar tetap fungsinya immune. Kayaknya dua ahli udah ngomong. Pain relief. Waduh, pain relief. Ada yang suka sakit hati di sini? Senyum. Pain relief. Ada yang jatuh, begitu jatuh jangan bilang, "Au," terus nangis, nggak usah, jatuh. Senyum. Pain relief, longer life. Wah, ini udah 2 ahli ngomong bahwa senyum itu membawa benefit yang luar biasa buat saudara. Kalau saudara nggak senyum mulai hari ini, waduh, rugi besar. Karena saudara nggak dapatkan benefitnya. Senyum yang saudara berikan kepada orang lain memberikan suasana yang cerah, perasaan yang indah.
menerangi hati. Keadaan seling saudara, bayangkan kalau seorang masuk dengan muka yang tersenyum, dengan muka yang cembetut. Bayangkan kalau saudara ke gereja, asirnya begini. Nggak boleh salaman. Mana? Mau masuk? Ya. Coba bayangin, asirnya cembetut. Ketemu sama teman, suami bangun pagi. Kopi. Terus kita juga cembetut. Bikin diri. Nggak enak suasana. Suasana jadi kering, suasana jadi marah-marah, suasana jadi nggak bagus. Tenang aja, jangan panik. Orang marah kita senyum, orang senyum kita marah. Enggak, maksud saya, orang senyum kita senyum. Karena itu senyum bermuka gembira. Bayangin kalau cembetut, lihat ini Kathy, anaknya Gono, oh senyum terus. Kalau sebentar sudah habis kebaktian, lihat Kathy. Begitu kita ketemu, gitu. Dia nggak tahu artinya, tapi senyum aja. Dia nggak tahu saudara, dia senyum. Dia nggak kenal saudara, dia senyum. Senyum itu punya benefit. Jadilah seperti anak kecil, karena itulah yang empunya kerajaan surga. Senyum, susah senang, senyum. Jadi enak. Apa tadi lagunya? Sini situ, walau sana, sana sini situ. Aduh, pusing saya juga dengan nyanyinya. Nyanyinya aja pusing. Gimana ini? Yang penting kita tetap tersenyum, tertawa. Senyum bawa benefit. Betapa indahnya kalau kita sama-sama masuk gereja, senyum. Coba saya minta sekali lagi senyum, coba. Ada yang senyum pahit di sini. Senyum, karena itu bawa benefit kesehatan saudara. Tapi saya terus satu hal saudara yang saya ingin bertanya. Apakah Tuhan pernah tersenyum? Apakah Allah pernah tersenyum enggak? Yesus pernah tersenyum enggak? Kapan Allah tersenyum? Dan mengapa Allah tersenyum? Kalau kita tahu benefitnya tersenyum, kita diciptakan sesuai dengan karakter Tuhan yang suka tersenyum, maka pasti Allah kita pasti suka tersenyum. Allah kita suka bersuka cita. Dia punya sukacita yang luar biasa. Kalau saudara pingin bikin orang lain tersenyum, bikin orang lain senang, bikin orang lain sukacita, bukankah saudara juga pingin bikin Allah tersenyum dan sukacita? Amin. Bukankah saudara juga pingin Allah menikmati apa yang membuat dia tersenyum, tertawa, menyenangkan hati dia? Senyum, karena Tuhan juga tahu senyum itu luar biasa. Hati yang gembira adalah obat katanya. Saudara, kalau saya pelajari dalam Alkitab saudaraku, ternyata senyumnya Tuhan, kesenangan hati Tuhan, sukacitanya Tuhan, saya pelajari seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata yang menyenangkan hati Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Dalam Esra pasal 6 ayat yang ke-9 10 dia bilang begini. Esra pasal yang ke-6, dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah. Semesta langit juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan berdoa, mendoakan raja serta anak-anaknya. Dan kemudian kalau satu ayat nggak cukup buat kita tahu, dalam Bilangan 15:13 dia bilang begini, setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Malaiki 3 ayat 3 sampai 4 katakan begini, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4 katakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Imamat 3 ayat 5 bilang begini, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Dan so on, dan so on, dan so on, dan terus Alkitab mengatakan bahwa korban persembahan yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Allah tersenyum. Itu yang membuat Allah bersuka cita, karena ada persembahan yang dipersembahkan di hadapan hadirat Dia yang menyenangkan hati Dia,
yang baunya harum di dalam hadirat Tuhan. Alkitab katakan, kalau saudara baca saudara, lagi dan lagi dan lagi mengatakan tentang persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu Paulus dalam perjanjian baru, dia menerangkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi diterjemahkan oleh Paulus, karena sudah ada Yesus yang mempersembahkan tubuhnya sebagai yang tidak bercacat. Paulus tidak lagi mengikuti mempersembahkan kambing, domba, dan semua apa yang dilakukan di perjanjian lama. Tapi Paulus mengubah itu, lalu menerjemahkannya dalam perjanjian baru. Katakan gini, korban yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Allah tersenyum, yang membuat Allah bahagia, yang membuat Allah senang, yang membuat dia berkenan adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan dia nggak pernah berubah sampai hari ini. Pada saat kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup, hati Tuhan disenangkan dan dia tersenyum melihat saudara. Hatinya bersuka cita. Nah, saya ingin bawa kepada saudara hari ini beberapa hal. Ibadah yang seperti apa? Karena katanya kalau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati yang menyenangkan Tuhan. Maka ibadah yang seperti apa yang mempersembahkan tubuh itu? Yang pertama saudaraku, ibadah itu begini. Beribadahlah dengan rasa takut akan Allah dan berharap akan kasih setianya. Dalam Mazmur 147 ayat 11 bilang begini, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Beribadah dengan rasa takut akan Allah. Beribadahlah dengan rasa takut akan Allah, hormat akan Allah, datang ke hadiratnya dengan rasa takut. Dan banyak sudah mengerti ini, rasa takut bukan ngeri seperti ngeri kalajengking, ya kan, ngeri setan. Siapa yang takut setan? Siapa yang takut setan? Siapa yang takut setan? Loh, kalau saya ngomong setan jangan ngadep sini dulu matanya. Siapa yang takut setan? Gak ada yang takut setan ya? Yang benar. Nanti tunjukin buang setan. Panggil pendeta, usir. Emang pendeta dukun? Saya ingat satu kejadian di Bali, saya pernah cerita di sini. Ada saat kita lagi KKR di Bali, ada yang kesurupan. Setan melek-melek, belum merah-merah matanya. Di Bali sudah. Ternyata kita nyewa tempat camp salah. Nyewa tempat camp punyanya Sai Baba. Jadi memang itu tempat buat yang menyembah berhala. Jadi akhirnya ada yang kesurupan satu orang. Setan. Takut setan nggak? Bukan. Ini maksudnya bukan takut-takut kayak kalajengking, setan, takut kalau sakit. Bukan. Takut maksudnya hormat. Takut artinya tunduk kepada Allah. Maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan rasa tunduk kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita akan taat kepada Allah. Beribadah dan bawa pujian dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kita menyanyi dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kita melayani musik dengan takut dan hormat kepada Allah. Waktu masuk gereja kita takut dan hormat kepada Tuhan. Sudah tahu perjanjian lama? Itu ada dua hal. Kalau Tuhan bicara dengan manusia, dia menggunakan namanya nabi. Seorang nabi itu tugasnya cuma satu. Dia memberitahukan suara hati Tuhan kepada manusia. Itu nabi. Tapi kalau manusia mau berdoa kepada Tuhan, mau ngomong sesuatu sama Allah, dia pakai yang namanya imam. Paham maksud saya? Jadi ada dua hal. Nggak bisa tuh imam merangkap nabi, jarang. Harus nabi yang datang lalu ngomong, hei manusia, Tuhan ngomong A, B, C, D. Tapi kalau kita mau bilang sama Tuhan sesuatu, maka imam yang masuk dalam hadirat Tuhan. Dulu belum ada Yesus, pakai bait Allah. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Imam itu dibagi dua. Ada imam biasa, ada imam besar. Imam biasa cuman bolehnya di ruang kudus. Imam biasa di ruang kudus, imam besar boleh masuk ke ruang maha kudus. Jadi waktu imam itu masuk ruang maha kudus, dia nggak boleh sembarangan, dia harus mandi dulu, dia harus betul-betul membersihkan dirinya, bertobat dulu, mempersembahkan korban dulu, baru dia boleh masuk ke dalam bait Allah yang maha kudus.
Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Disitulah tanda hadirat Tuhan di hadapan Allah. Lalu pada umat Israel, di mana umat Israel? Di pelataran, di luar, nggak boleh masuk. Karena mereka takut. Tuhan bilang begini, kalau engkau masuk sekali, mati. Kalau engkau nggak hormat akan Tuhan dalam hadiratku, mati. Engkau macam-macam dalam hadiratku, mati. Makanya waktu bait Allah dibawa pulang ke Israel, ada 2 orang yang mengangkat, kemudian mau jatuh, dipegang tabut Allah, mati dia. Sangat hormat dan takut bangsa Israel, sehingga imam yang masuk, kalau masuk ke rumah kudus, dia harus dirantai kakinya. Dikasih kalung, lalu yang ruang imam-imam yang lain pegangin dari ruang Maha Kudus. Lalu imam ini masuk. Begitu masuk, kalau dia masih punya dosa, dia nggak betul-betul kudus di hadapan Tuhan, nggak layak di hadapan Tuhan, dia langsung mati saat itu juga. Selesai. Nggak ada AEO, langsung mati. Lalu kalau udah mati, kan dikasih kerincingan kakinya. Kalau dia lagi melayani mesbah itu, bunyi kan, kelincing, kelincung, kelincing, kelincung, berarti dia masih hidup. Oke. Tapi kalau udah nggak ada suara, kok nggak ada suaranya nih? Mati dia di dalam karena dosa. Lalu imam itu pelan-pelan dia tarik keluar pakai tali itu yang diikat ke pergelangan kakinya. Dia tarik karena nggak bisa ngambil ke dalam. Kalau imam masuk ke dalam ngambil, mati dia. Jadi dia tarik keluar oleh imam itu, lalu digotong keluar. Itulah dulu praktikalnya zaman itu. Sehingga umat Israel sangat takut dan gentar akan Allah. Hormat waktu masuk hadirat Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara di tempat ini mau masuk harus begitu dulu. Nggak ada yang masuk ruangan ini, semua di parkiran. Pendeta-pendeta di lobi. Imam-imam yang paling utama masuk ke depan, itu pun kalau nggak dosa. Mungkin baru masuk pintu gerbang situ, udah dut. Lalu ditarik. Minggu depannya malam penghiburan, kebaktian funeral. Bayangkan saudara, bayangkan kalau sehari ini kita bisa masuk di dalam ruangan ibadah dengan rasa enak, masuk saja sambil ketawa-ketawa. Ya kan? Sambil makan permen karet, sambil bawa belanjaan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada darah Yesus yang membuat saudara berkenan. Karena itu Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semua apa yang gampang yang bisa kita lakukan sekarang masuk dalam hadirat Tuhan, bukan membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa, tapi justru rasa takut dan hormat akan Allah harus ada dalam hidup kita. Beribadahlah dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Dalam Ibrani katakan begini saudaraku, ayat yang ke-28 pasal yang ke-12 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Oleh sebab itu saat ini saudara, saya ingin bilang begini, yang membuat Allah tersenyum adalah saat kita masuk ruang ibadah. Pada saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari yang merupakan ibadah kita. Saat kita datang dengan melakukan firman Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kita dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Lalu Allah melihat hidup kita dan dia tersenyum. Hatinya senang. Karena saudara memberikan persembahan yang luar biasa di hadapan hadirat Tuhan. Korban bakaran merupakan tubuh kita di hadapan Tuhan. Datang kepada dia dengan rasa takut dan hormat. Cara kita menyembah dalam hadirat Allah, itulah yang membuat Allah tersenyum. Karena dia duduk di atas tahtanya yang kudus. Tahtanya yang luar biasa. Dia layak ditinggikan, disembah. Dia cemburu kalau saudara menyembah Allah lain. Dia cemburu kalau saudara lebih mementingkan hal lain daripada dia. Allah tidak senang, dengar baik ini, kalau saudara dan saya menomorduakan dia dalam hidup kita. Artinya kita tidak mempersembahkan tubuh kita. Artinya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Begitu kita menomorsatukan Tuhan, saya percaya betul Allah tersenyum melihat kita. Amin saudara.
Dalam Hosea 9 ayat 1-4 bilang begini. Janganlah bersukacita hai Israel, jangan bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat mengirikan gandum. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang yang makannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, datang ibadah dengan rasa hormat dan takut akan Allah. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita buat Allah tersenyum. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan itu. Sudah seharusnya kita rindu lihat Allah tersenyum, amin. Pingin lihat Allah tersenyum, pingin Allah senang, lakukan sesuatu. Beribadah dengan rasa takut dan hormat akan Dia. Keluarga itu ibadah, ke gereja itu ibadah, bekerja itu ibadah, memberi kepada Tuhan itu ibadah, melayani itu ibadah, sekolah itu ibadah saudara. Lakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Beribadahlah dengan rasa takut dan berharap akan kasih setianya yang ada dalam hidup saudara. Yang kedua saudaraku, bagaimana caranya mempersembahkan tubuh kita yang berkenan? Beribadahlah dengan taat akan firman-Nya dan tunduk pada kehendak-Nya. Itulah cara kita beribadah yang membuat Allah tersenyum. Beribadah dengan ketaatan. Yohanes 15 ayat 10-11 bilang begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, baca sama-sama 2-3, supaya ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi wow. Takut akan Allah akan melahirkan ketaatan. Hormat akan Allah akan melahirkan ketundukan kepada Tuhan. Jadi cara kita beribadah yang menyenangkan Tuhan, kalau pingin bikin Allah tersenyum, ibadah dengan rasa taat akan Tuhan. Buat hidupmu taat akan Tuhan. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Coba sama-sama bilang sama saya. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Lagi, 2-3. Lakukan yang baik. Kalau kita lakukan itu tiap hari, maka itu yang membuat Allah tersenyum. Itu yang membuat Allah senang dalam hatinya. Itu yang membuat Allah sukacita. Dan pada saat Allah bersukacita, maka kita akan menerima sukacita Tuhan. Dan sukacita kita akan semakin menjadi penuh dalam hidup kita. Semakin bertambah-tambah. Karena itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan begini. Ibadah dengan taat kepada Tuhan. Dengan rasa takut akan Allah. Dengan rasa tunduk kepada Tuhan. Allah akan terluka saudara, dan gak tersenyum kalau kita gak taat sama Dia. Allah menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak taat. Allah menangisi orang-orang yang gak taat sama Dia. Allah berduka kalau kita menolak ajaran Roh Kudus. Yeremia 6 ayat 19-20 bilang begini. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Syeba dan tebu yang baik di negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Jadi begini saudara dari ayat ini. Jadi ayat begini artinya, korban persembahan tidak bisa membeli perkenanan Tuhan. Aduh, lagi sekali. Korban persembahan saudara, perbuatan baik saudara, persembahan uang saudara, persembahan pelayanan saudara, tidak akan bisa membeli perkenanan Tuhan. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan perkenanan Tuhan hanyalah ketundukan, takut akan Allah, hormat akan Dia, dan taat akan firman-Nya. Bukan uang saudara, bukan uang saya, bukan apa yang kau lakukan di gereja untuk membeli perkenanan Tuhan. Tapi karena sudah mau taat, sudah mau tunduk, mau hormat kepada Dia. Pada saat sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan, saat itulah sudah menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkenan kepada saudara. Jadi kita nggak bisa beli perkenanan Tuhan dengan sudah datang ke gereja setiap minggu. Saudara nggak bisa beli senyumnya Tuhan karena saudara melayani panggung sebagai song leader, singer, dan pemusik.
Saudara nggak bisa membeli senyum dan tawanya Tuhan, hatinya Tuhan yang senang. Dengan apa? Dengan melayani di kitchen ministry. Enggak, itu semua kita lakukan karena Tuhan sudah senang akan hidup kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Karena itu kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Pada saat kita punya motivasi yang benar untuk taat di hadapan Allah. Dengan baik, Tuhan senang. Tuhan digembirakan. Tuhan penuh sukacita. Karena itu beribadahlah dengan ketaatan kepada firman-Nya dan tunduk kepada kehendak Dia. Yang terakhir, saudara, apa maksudnya mempersembahkan tubuh kita? Beribadahlah dengan saling melayani satu dengan yang lain dan layanilah Tuhan. Layani satu dengan yang lain. Saya menerjemahkan pelayanan begini, saudara. Saya menerjemahkan begini. Pelayanan itu begini, membuat orang lain lebih baik dari sebelumnya. Itu buat saya. Lagi sekali. Melayani itu begini, membuat orang lain lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita melayani hanya membuat diri kita lebih baik, itu bukan pelayanan, saudara. Kalau saudara melayani, terus melihat diri kita lebih bagus dari sebelumnya, dan dipuji orang lebih baik, itu bukan melayani. Melayani itu begini, membuat orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu melayani. Makanya saya sering bilang sama orang-orang, kalau bikin, terutama istri saya yang cantik jelita, gemah ripah rojinawi ini. Kalau istri saya sering ngomong begini, kalau mau melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Saya setuju 100%, 2000%, 3000%. Kalau mau bikin sesuatu buat Tuhan, bikin yang terbaik. Jangan asal-asalan. Bikin orang lain menikmati apa yang kita buat. Kalau kita misalnya bikin kue buat orang lain, bikin yang terbaik, yang paling bagus kita kasih sama orang, yang jelek kita simpen. Betul? Kalau kita bikin yang jelek-jelek, aduh ini jelek, ini yang bagus kita simpen, yang jelek ada yang mau? Itu bukan melayani. Itu buat diri kita sendiri. Lalu berebut masing-masing mau duluan. Enggak. Salinglah untuk memberi tempat. Ingat, saudara, kan Tuhan bilang, ada yang mau di depan, nanti kamu akan suruh ke belakang. Kalau melayani itu membuat orang lain lebih baik dari hari yang lalu. Itu namanya melayani sesama. Kalau misalnya saudara datang misalnya ke gereja, datang kemudian melayani, atau sudah melakukan sesuatu, datanglah untuk orang lain. Datanglah untuk menyenangkan hati Tuhan. Datanglah supaya Tuhan terlihat lebih mulia, lebih besar, walaupun dia sudah mulia dan lebih besar dan sudah besar. Makanya Tuhan bilang, hendaklah apa? Engkau menjadi terang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapa di sorga. Pelayanan itu saudara, melakukannya sesuatu supaya orang lain terlihat lebih baik. Beribadahlah dengan melayani Tuhan, supaya Tuhan dipuji setiap orang, supaya Tuhan ditinggikan setiap orang. Kalau orang lihat kita, terus dia bilang ini, kok orang Kristen begitu? Berarti apa tuh? Kalau kita misalnya melayani, terus kemudian orang bilang, orang Kristen kok begini? Berarti apa tuh? Nggak ada yang sempurna, tapi marilah kita sama-sama, semakin hari, semakin tinggi, melayang, terbang bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati waktu kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kita yang hidup, yang kudus. Datang beribadah dengan takut dan hormat. Datang beribadah dengan ketaatan dan tunduk. Datang beribadah dengan satu hati yang ingin melayani sesama dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu ibadah kita yang sejati. Bukan dengan hal yang lain. Mari saya simpulkan sekarang. Mari saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Apakah kita melihat Yesus sekarang tersenyum akan hidup kita? Apakah kita melihat Yesus setiap hari dalam hidup kita, melihat hidup kita menyenangkan hati Dia? Apakah kita pernah berhenti untuk memikirkan senyumnya Tuhan? Menjadi murid Yesus adalah begini. Adalah menjadi seorang yang taat dan hidup benar di hadapan Dia. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya nggak ada di tempat ini. Saya percaya jemaat Assembly Church seluruhnya, tua, muda, besar, kecil, pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama saling mendorong dengan satu dengan yang lain.
makin menyenangkan hati Tuhan. Makin lebih hebat lagi buat Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa bertumbuh. Kalau saudara tersenyum, karena Tuhan tersenyum, maka ini sebuah gerakan yang luar biasa dalam gereja ini. Yang menghilangkan segala kekhawatiran, ketakutan, frustasi, kesepian, kebosanan, semua. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, saya mau tutup dengan ayat ini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Mari kita berdiri. Ada satu lagu yang katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sebuah lagu yang katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, inilah hidup kami. Jika saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, membuat Allah tersenyum, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus yang sudah kau terima. Kita senangkan hati Tuhan, karena Tuhan juga sudah bikin Anda tersenyum. Tuhan sudah bikin kita tersenyum pada saat dia mati di kayu salib. Dan dia bilang sudah selesai. Waktu dia datang kepada saudara saat engkau minta ampun dosa, dia katakan dosamu sudah diampuni. Pada saat dia bilang sama kita, warisanmu adalah kehidupan kekal, bukan kematian. Pada saat itulah kita tersenyum. Saatnya sekarang kita bikin Allah tersenyum dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi membuat Allah kecewa. Kita harus kurangi membuat Allah menangis seperti dia menangisi Yerusalem. Waktu dia melihat Petrus menyangkal, waktu dia melihat Judas menciumnya untuk mengkhianati, pada saat dia melihat murid-muridnya lari pada saat dia disalib. Tapi saat ini kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Inilah aku Tuhan, ini hidupku. Lakukan yang benar, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hiduplah sesuai dengan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau menyenangkan hatimu. Amen. Apapun yang kami lakukan di keluarga kami, di sekolah kami, di pekerjaan kami, di tanah pun kami ada Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amen. Yes. Karena itulah kerinduan kami. Amen. Engkau telah membuat kami tersenyum dengan keselamatanmu. Saatnya kami membuat engkau tersenyum dengan tingkah laku kami. Bukan untuk mencari perkenananmu, tapi kami hanya rindu menyenangkan Tuhan. Amen. Karena engkau sudah menyelamatkan kami. Kau berkenan kepada kami Tuhan. Karena kami Tuhan sudah punya Yesus dalam hidup kami. Kami dibenarkan karena darah-Mu. Amen. Karena itu dengan apa yang kami punya saat ini, kami mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah kami yang sejati. Tuhan, kami mau merubah cara berpikir kami. Tidak seperti dunia ini, tapi seperti apa yang kau pikirkan. Biarlah Tuhan saat ini Allah, kami mau datang. Kami mau datang Tuhan dengan kerinduan kami. Kami minta Roh Kudus membantu kami dalam setiap hari jalan hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau tersenyum melihat kami setiap hari, setiap jam dalam hidup kami. Perbaiki hal-hal yang belum baik Tuhan. Bawa kami semakin hari semakin seperti Kristus. Amen. Yang hidupnya menyenangkan Engkau. Amen. Terima kasih Allah. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus membantu kami. Terima kasih untuk hidup kami yang Kau ubahkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.